Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Saudara-saudaraku yang mudah-mudahan kita semua dalam ridho Allah, selalu dalam kasih sayang Allah, selalu dalam pertolongan Allah, untuk menjalankan semua amanah-amanah yang telah diamanahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala atas dasar kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Saudara-saudaraku yang mudah-mudahan kita semua dalam rahmat dan ridho Allah, hari ini, kesempatan ini kita masih diberikan nikmat umur, nikmat hidup, dan mudah-mudahan kita semakin dipahamkan Allah dan dibantu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengamalkan segala amanah-amanah yang telah Allah amanahkan dengan semaksimal mungkin dan sebaik-baiknya atas dasar keimanan kita kepada Allah dan dengan jalan mengikuti para ulama dan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu la takhunullaha wa rasulahu wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Ketika kita membaca ayat ini, ketika kita dipahamkan guru-guru kita, diajarkan guru-guru kita, para ulama, ketika kita membaca ayat ini, kita sadar betul betapa sayangnya Allah kepada kita, hamba-hambanya, dan kepada kekasih-kekasihnya orang beriman, dan sayangnya baginda Rasulullah kepada umat-umatnya. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, la takhunullah, janganlah engkau mengkhianatiku, kata Allah. Kalian telah aku hidupkan, aku ciptakan bumi, langit semuanya. Apa tidak pernah terpikir oleh kalian betapa sayangnya aku? Dan aku lengkapkan segalanya apa yang kalian butuhkan. Aku ciptakan semua agar kalian menggunakan akal kalian untuk mengimaniku, kata Allah, dan mengikuti kekasih-kekasihku. Wabil khusus baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhallazina amanu la takhunullaha wa rasulahu. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah, kata Allah, kalian mengkhianatiku, wa rasul, dan rasul, wa amanatikum wa antum ta'lamun, dan apa yang aku amanahkan kepada kalian, baik yang kalian anggap sakit, penderitaan, atau kebahagiaan, kesenangan, itu semua adalah amanah. Karena kita dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya untuk menjalani ujian-ujian Allah, agar kita mensyukuri segala nikmat Allah, sehingga kita akan merasakan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Di dalam ayat lain Allah menyampaikan kepada kita, hamba-hambanya, Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Dialah Allah, akulah yang menjadikan hidup, kata Allah. Ada yang dilihat secara zahiriyah, kasat mata, seperti tidak bahagia. Saya kasih contoh.
tidak bisa melihat. Tetapi ternyata orang-orang seperti itu, ketika dia mengimani Allah Subhanahu wa Ta'ala, lebih bahagia daripada orang-orang yang diamanahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala matanya yang masih melihat, tapi tidak menggunakan dan mensyukuri nikmat Allah dan tidak menjaganya. Karena untuk mempertanggungjawabkan amanah Allah, untuk mengumpulkan bekal-bekal kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah menyerukan kepada hamba-hambanya, wahai orang-orang beriman, kekasih-kekasihku yang aku cintai, aku sayangi, janganlah kalian mengkhianatiku, janganlah kalian mengkhianati Rasulku dan semua yang aku amanahkan kepada kalian. Saudara-saudaraku yang kita mudah-mudahan selalu dalam ridha Allah, maka dalam sesi ini saya akan melanjutkan kajian mudahnya mencapai kebahagiaan di dalam rumah tangga dengan ilmu dan tuntunan para ulama yang telah dicontohkan baginda Rasulullah SAW. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Karena sungguh dalam diri Rasulullah itulah suri tauladan yang paling baik dalam menjalankan semua amanah Allah. Oleh karena itu kita harus banyak belajar dengan para ulama, karena para ulama lah yang paling banyak mengerti dan paling paham mengamalkan apa saja yang telah diamalkan Rasulullah ketika menjalankan semua amanah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kebahagiaan di dalam berumah tangga tidak jauh, tidak akan pernah ada, dan hanya satu-satunya yang paling bahagia di dalam rumah tangganya bersama istri dan anak-anaknya dan keluarganya adalah keluarga baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Untuk itu dalam konteks ini saya akan membahas tentang amanah yang harus kita pahami sebagai seorang suami terhadap istri. Sehingga kalau seandainya dulu karena kekeliruan, kebodohan kita tidak pernah merasakan kebahagiaan antara istri, tidak saling percaya, saling menzolimi satu sama lain, mudah-mudahan ke depan kita dengan bertambahnya ilmu pengetahuan yang diamanahkan Allah, dengan banyaknya belajar, ke depannya dengan istri kita akan merasakan kebahagiaan. Manisnya berkeluarga, manisnya didampingi seorang istri dan anak-anak. Kalau seandainya sekarang masih ada yang suami sedih, kemudian galau karena perkara urusan rumah tangga, atau seorang istri yang merasa sedih, merasa tersakiti dengan perlakuan suaminya, doakanlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ajaklah untuk selalu membicarakan yang hak, pembicaraan tentang agama, sholat, membaca Quran, dan yang lain-lain. Karena ketika suami Anda salah, jangan pula kemudian seorang istri langsung menyalahkan. Karena orang yang salah itu butuh bimbingan. Karena untuk menjalankan amanah Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu seorang suami tidak akan sanggup. Makanya Allah, atas kasih sayang Allah, dipercayakan, diberi seorang istri. Karena dengan bersama-sama mudah-mudahan bisa mengamalkan amanah-amanah yang telah diamanahkan Allah, dan makin membuat kita beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kita bersama istri kita dan anak-anak kita akan merasakan kebahagiaan seperti yang dirasakan oleh para guru-guru kita, para ulama, orang-orang yang dekat dengan Allah,
yang martabatnya dekat dengan Allah, yang memahami tujuan diciptakan Allah, yang mengamalkan amanah-amanah Allah dengan benar, dengan ilmu-ilmu atas kasih sayang Allah. Saudara-saudaraku yang mudah-mudahan selalu dalam rahmat dan ridha Allah, dan selalu dalam pertolongan Allah. Mudah-mudahan kekeliruan-kekeliruan kita dalam berumah tangga, atas dasar kebodohan kita, atas dasar kezoliman kita karena nafsu, kedepannya akan semakin baik dan kita akan merasakan kebahagiaan dunia dan akhirat bersama istri dan anak kita, dan kita sudah pada manahnya menjalankan amanah Allah semaksimal mungkin dengan sebaik-baiknya. Saudara-saudaraku yang mudah-mudahan kita semua diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, di sesi ini saya akan membahas bagaimana seharusnya seorang suami menjalankan amanah. Apa saja hak-hak dan kewajiban yang harus dia pahami. Dan apa saja keuntungan-keuntungan dipercayakan oleh Allah Subhanahu wa taala seorang istri yang beriman. Dan di sesi berikutnya nanti saya akan membahas apa saja hak-hak dan kewajiban seorang suami, sehingga dengan memahami hak dan kewajiban ini akan bersama-sama untuk membangun keluarga yang bahagia dunia dan akhirat. Dan mudah-mudahan kita tidak digolongkan orang-orang yang mengkhianati Allah dan Rasul dan semua yang diamanahkan oleh Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Walirrijala 'alaihinna darajah. Tetapi para suami mempunyai kelebihan di atas mereka. Jadi seorang suami itu mempunyai kelebihan di antara istri-istrinya. Nah, ketika kita memahami kelebihan-kelebihan ini, justru harus kita manfaatkan untuk menjalankan amanah-amanah bersama istri kita sesuai dengan tuntunan dan yang dianjurkan para ulama, yang dicontohkan Rasulullah, dan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena untuk menjalankan amanah-amanah itu tentu kita berat kalau hanya seorang diri. Maka harus tertanam walaupun kita punya kelebihan dari istri kita. Karena kita manusia yang lemah, yang bodoh, yang selalu hilaf, Allah manahkan istri untuk selalu mengingatkan kembali bahwa menjaga amanah-amanah itu harus bersama-sama. Jadi yang pertama yang harus kita paham, seorang suami itu mempunyai kelebihan di atas istri-istri mereka. Jadi kelebihan-kelebihan itu yang memang atas amanah Allah, mari kita manfaatkan untuk menjalankan amanah dengan istri kita, dengan anak-anak kita, sesuai dengan tuntunan agama, agar kita bisa merasakan kebahagiaan di dalam keluarga, dunia dan akhirat. Kemudian yang kedua, iza da'a rajulun ra'atuhu ila firasi falam ta'tihi fabata ghadbana 'alayha la'anatha hal malaikah hatta tusbiha. Jika seorang suami mengajak istrinya ke tempat tidurnya, lalu istrinya menolak sehingga sang suami melalui malam itu dalam keadaan marah, maka malaikat melaknat istrinya itu hingga subuh. Hadis riwayat Bukhari.
begitu luar biasa seorang suami. Hanya untuk memenuhi kebutuhan ketika ditolak seorang istri, maka seorang istri akan terlaknat sampai subuh. Maka kita harus memberikan pemahaman kita kepada istri kita dengan baik. Bukan saling menzolimi, bukan saling membohongi, bukan saling melihat sisi buruknya, sisi kelemahannya saja. Yang kita harus lihat betapa amanah-amanah ini ketika suami dan istri bisa memahami dan mengamalkannya, maka pasti kebahagiaan akan dirasakan dalam rumah tangga dan akan dirasakan oleh anak-anaknya dan tetangga di sekitarnya. Dan kebahagiaan itu mudah-mudahan dunia dan akhirat. Jadi seorang suami mempunyai hak yang agung atas istrinya. Karena seorang suami telah menjaga, memelihara, dan menaungi serta melaksanakan urusan-urusan rumah tangganya dan menjalankan tugas-tugas yang telah diwajibkan Allah atasnya, yaitu semua dapat menghadirkan kebaikan untuk rumah tangga dan keluarga. Jadi, saudara-saudaraku yang mudah-mudahan kita semua dalam pertolongan Allah, dalam ridho Allah, ketika kita dimanahkan istri, ketika kita berijab qabul dengan istri kita, atas dasar kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka dengan ilmu, dengan memahami dan menjaga amanah-amanah dan mengamalkan amanah-amanah Allah, maka istri kita adalah salah satu yang diamanahkan Allah, yang dikirimkan Allah kepada seorang laki-laki untuk merasakan kebahagiaan dunia dan kebahagiaan di akhirat. Marilah kita seorang suami jangan pernah membohongi istri, kemudian menzolimi istri, apalagi sampai berselingkuh dengan perempuan lain. Karena semua yang tadi ibadah, amalan-amalan yang baik, ketika kita sudah seperti itu, maka akan menjadi kesalahan-kesalahan yang besar atau dosa-dosa yang besar. Dan mudah-mudahan kita seorang suami selalu dituntun Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan, mengamalkan amanah kita berumah tangga dengan baik, yang dibantu istri kita, ditambah anak-anak kita, sehingga kita akan merasakan kebahagiaan di dalam berumah tangga, dunia dan akhirat. Untuk yang hari ini masih diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin belum merasakan kebahagiaan bersama istri, bersama suami, berumah tangga, bersama anak-anak, atau mungkin yang masih dalam kondisi saling mengkhianati, saling menyakiti, atau yang merujuk langsung kepada perceraian, meninggalkan anak. Mudah-mudahan kita diberikan jalan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memperbaiki kekeliruan-kekeliruan itu, dan seburuk-buruknya suami, seburuk-buruknya istri, segala kejelekannya itu tidak boleh kita umbar, tidak boleh kita sampaikan ke siapa-siapa. Itu harus kita sampaikan kepada Allah dan mendoakan semoga dia diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena menjaga aib suami itu kewajiban seorang istri, menjaga aib istri adalah kewajiban seorang suami. Mudah-mudahan kita semakin beriman kepada Allah dan menjaga amanah Allah Subhanahu wa taala, dan kita tidak tergolong orang-orang yang mengkhianati Allah dan Rasul dan amanah yang telah diamanahkan Allah. Ya ayyuhallazina amanu la takhunullaha wa rasulahu wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Wahai orang yang beriman, kata Allah, janganlah khianati aku
Allah yang Tuhan kalian, kemudian Rasul-Rasulku yang telah menyampaikan agama, sehingga orang yang dulu dalam kegelapan, dalam kekeliruan, dalam ke jurang yang dalam, karena diutusnya para Rasul lah kita bisa menjalankan amanah-amanah dengan istri kita sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, dan amanah-amanah itu semakin ke depan semakin baik dan kita semakin beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita dan serta istri kita dan anak-anak kita mulai hari ini ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga apapun yang kita lakukan dengan istri dan anak kita itu nilainya ibadah yang amat sangat luar biasa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka pentingnya kita belajar banyak, memahami apa keutamaan, apa tujuan kita berumah tangga, kemudian hak-haknya seorang suami dan hak seorang istri dalam menjalankan rumah tangga, hak suami dan istri terhadap anak. Kita akan merasakan kebahagiaan dunia dan akhirat, dan mudah-mudahan kita diperbaiki Allah dan kita semua ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala dan mati dalam ampunan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan orang-orang yang selama ini masih dalam ujian yang mungkin dianggap berat itu ditolong oleh Allah, diberikan jalan keluarnya oleh Allah Subhanahu wa taala, karena yang bisa menyelesaikan masalah apapun itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu, mari kita seorang suami jaga betul istri kita, amanah-amanah yang luar biasa yang diamanahkan Allah, karena tidak mungkin kebahagiaan itu bisa kita amalkan amanah-amanah Allah itu kecuali bersama-sama dengan istri kita, agar kita tergolong orang yang bahagia. Jadi hari ini kan banyak istri kita yang mindset, atau suami yang mindsetnya salah, cara berpikirnya salah. Ketika punya uang banyak itu baru bahagia keluarganya, ketika punya jabatan baru bahagia. Sebenarnya tidak. Tapi salah satu ya harus disepakati secara akal, secara sosial. Karena kebahagiaan sesungguhnya ketika hati kita terpaut kepada Allah, menjalankan segala amanah-amanah Allah. Banyak orang kaya yang mungkin tidak bahagia dalam keluarganya, bahkan sampai menuju perceraian, yang punya jabatan, yang selalu dalam kebohongan, dalam kezaliman terhadap istri karena diperbudak jabatan. Tapi ada pula orang yang tidak punya jabatan, ada pula orang yang tidak punya harta yang begitu banyak, tapi bahagia istri, bahagia bersama anak dan istrinya. Dan kebahagiaan itu akan kita dapat dunia dan akhirat atas pertolongan Allah dengan ilmu yang telah diajarkan guru-guru dan para ulama yang telah dicontohkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini penutupnya, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada diri Rasul itu adalah suri tauladan yang paling baik. Tentu kita yang orang dulunya tidak paham, yang banyak keliru, dengan banyak belajar kita akan berusaha memperbaiki dan mengamalkan segala amanah Allah, menjaga istri kita dan menciptakan kebahagiaan dunia dan akhirat, dan kita bersama istri dan anak-anak dikumpulkan Allah dalam kebahagiaan dunia dan akhirat dan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu yang hari ini bersedih atau yang galau istri atau suami, mudah-mudahan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memperbaiki kekeliruan dan tidak saling menyakiti, tetapi bersama-sama merasakan kebahagiaan, mensyukuri nikmat Allah, menjaga amanah-amanah yang telah diamanahkan Allah, dan kita semakin beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hanya ini yang bisa saya sampaikan. Seorang istri, seorang suami wajib saling berbicara yang hak, terutama
mengingatkan selalu jikalau belum sholat untuk sholat, karena dengan sholat itu salah satu yang menjadi penyebab cepatnya datang kebahagiaan dalam berumah tangga. Jadi hanya ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kita semua dalam ridha Allah, dalam ampunan Allah, dan kita semua semakin dipahamkan Allah dan semakin bahagia dengan pasangan, dengan istri kita, dengan anak-anak kita, dalam keluarga, dunia dan akhirat. Jadi hanya ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Jikalau ada salah dan kelirunya, tinggalkanlah kepada alim ulama, kepada kiai, para ustadz, pengajar-pengajar. Jikalau ada penyampaian saya, nasihat saya dalam agama, dalam menyampaikan Al-Quran dan hadis-hadis baginda Rasulullah SAW, saya mohon dimaklumkan dan dimaafkan karena posisi saya muta'aliman, dan saya berharap dengan menyampaikan yang baik-baik Allah akan memperbaiki amal saya, keluarga saya, dan kita semua, keluarga kita, anak-anak kita. Karena motivasi saya menyampaikan kebaikan, ya ayyuhallazina amanu taqullah wa qulu qawlan sadida yusli lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Wahai orang yang beriman, bertakwalah, kata Allah, jagalah amanah-amanah Allah dan katakan perkataan yang benar. Jadi dengan istri jangan saling berpikir negatif, istri dengan suami jangan saling tidak membohongi, harus saling terbuka, saling menyayangi, saling menjaga. Ini saya ketika kita selalu berbicara yang hak dengan pasangan kita, Allah akan memperbaiki amal-amal kita, Allah akan ampunkan dosa-dosa kita. Faqad faza fawzan azima. Itulah kemenangan yang paling besar. Itulah motivasi saya. Semoga ini manfaat dan kita semua dalam ampunan Allah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahagia dunia bersama keluarga, bahagia pula di akhirat, dan dikumpulkan Allah di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin.